Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Hadirnya fintech seperti pinjaman online menawarkan alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Pengajuan kredit yang selama ini identik dengan lama dan rumit sekarang menjadi cepat dan mudah. Lantas seberapa besar kemudahan dan keuntungan serta resiko terkait fintech pinjaman online tersebut? Berikut kita simak dalam paparan grafis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, di mana ini merupakan macam-macam pinjaman tunai. Yang pertama adalah pinjaman dana tunai tanpa agunan atau kredit tanpa agunan atau KTA. Kemudian yang kedua adalah pinjaman dana tunai dengan agunan atau kredit multiguna. Dan yang ketiga adalah pinjaman dana tunai untuk modal usaha, kredit usaha rakyat atau KUR, dan juga kredit usaha mikro atau ultra mikro. Sementara itu pinjaman dana tunai berbentuk P2P lending, dan yang terakhir adalah pinjaman online dengan modal kartu tanda penduduk ataupun KTP. Ya pemirsa, minat masyarakat meminjam di pinjaman online atau pinjol P2P lending cukup tinggi. Ini terlihat masih tumbuhnya penyaluran pinjaman di tengah pandemi COVID-19 ketika kredit perbankan maksud kami justru tumbuh minus. Pinjaman dana tunai beragam bentuknya, ada perbedaan yang cukup jelas antara pinjaman dana tunai satu dengan pinjaman lainnya. Selain itu perbedaan juga terletak pada syarat yang diberikan. Syarat untuk peminjaman dana tunai dalam jumlah yang besar tentu berbeda dengan peminjaman skala kecil. Nah, kemudian pemirsa, karena maraknya banyak bermunculan yang ilegal ataupun tak resmi begitu ya yang menyebabkan kerugian untuk peminjam, berikut kita coba simak perbedaan pinjaman online yang legal dan juga ilegal di grafis kedua. Di mana kita lihat ini simulasi pinjaman online yang ilegal begitu ya, kita lihat ini bunganya cukup tinggi begitu ya, bisa melebihi batas yang sudah ditentukan. Sementara untuk pinjaman yang legal sesuai dengan peraturan yang ada terutama dari Otoritas Jasa Keuangan, bunga ini 0,8% dibatasi per hari. Kemudian jika ilegal telat bayar saja ini dendanya berkali-kali lipat. Kemudian untuk legal maksimal dendanya adalah 100%. Kemudian dari sisi yang ilegal pemirsa, ini tanpa batas penagihan bermasalah dengan debt collector. Sementara itu untuk yang legal maksimum 90 hari telat bayar akan mendapatkan blacklist dari perbankan. Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk berhati-hati ketika meminjam di pinjaman online. Pasalnya ditemukan lagi 133 pinjaman online atau fintech lending ilegal yang tidak terdaftar dan berizin dari OJK. Dan penting untuk selalu diingatkan ke masyarakat bahwa sebelum memanfaatkan fintech lending dan mencoba berinvestasi harus memahami dua hal, yaitu legal atau perusahaan itu harus punya izin dari otoritas, terutama OJK, dan juga logis, yaitu penawaran keuntungan yang ditawarkan sesuai dengan keuntungan yang wajar. Bagi kehidupan masa kini, fasilitas seperti ini akan sangat menarik mengingat kebutuhan finansial masyarakat kian meningkat. Pinjaman online menjadi alternatif bantuan keuangan ketika ada kondisi yang mendesak. Dengan memanfaatkan gadget di tangan, kemudahan tersebut bisa didapatkan secara cepat dan mudah tentunya. Lantas apa saja sebetulnya keuntungan dan kekurangan dari pinjaman online ini? Kita simak grafis berikutnya. Ya, ini keuntungan dan juga kekurangan pinjaman online. Dari sisi keuntungan, proses yang singkat untuk persetujuan pinjaman, kemudian proses tanpa tatap muka dan survei fisik ke calon debitur, kemudian dananya cair dalam proses yang cepat dan juga dapat digunakan untuk keperluan apapun itu ya, keunggulan dari pinjaman online. Sementara dari sisi lainnya begitu ya, sistem bunga harian ini ditetapkan untuk peminjam, kemudian plafon pinjaman yang tidak terlalu besar. Kita tahu perbankan bisa begitu ya untuk skala-skala yang bahkan cukup besar. Sementara itu masa tenor yang cukup singkat dan juga bunga yang cukup tinggi dari pinjaman online. Sementara itu perlu beberapa hal yang diperhatikan jika ingin mengajukan pinjaman online. Jangan sampai melakukan peminjaman hanya karena tergiur pencairan yang cepat. Pinjaman online langsung cair diberikan atau disediakan oleh perusahaan fintech, baik itu yang berjenis market aggregator hingga peer-to-peer lending. Keberadaan pinjaman online langsung cair di Indonesia mulai dilirik sejak keberadaan internet semakin familiar di kalangan masyarakat. Dan hingga kini tercatat ada puluhan lebih situs fintech yang menawarkan pinjaman online langsung cair yang memudahkan masyarakat.
Sementara itu pemirsa butuh kejelian sebelum menggunakan fasilitas pinjaman online. Dan Anda perlu mencermati keuntungan dan juga kelebihannya untuk tidak terjerumus pada perilaku konsumtif. Lantas apa saja sebetulnya yang perlu diperhatikan sebelum meminjam dana online tersebut? Berikut kita simak dalam grafis berikutnya pemirsa, di mana ini tips melakukan pinjaman online. Yang pertama adalah pastikan pinjam di perusahaan fintech yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian pinjam untuk kebutuhan produktif bukan konsumtif. Kemudian pinjam uang maksimal 30% dari gaji agar tidak memberatkan Anda. Kemudian lunasi cicilan tepat waktu. Hindari pinjam uang di fintech lain untuk membayar pinjaman yang sudah kita lakukan di pinjaman online. Dan juga pilih pinjaman online dengan bunga yang kompetitif atau mungkin saja bunga yang cukup rendah untuk bisa menjadi keuntungan kita dan bisa menjadi pilihan kita. Ya, itu pemirsa terkait informasi dari skema-skema yang diberikan oleh pinjaman online, kemudian apa saja yang perlu kita perhatikan dalam rangka melakukan pinjaman ke online. Semoga bisa menjadi insight baru atau mungkin tambahan informasi untuk Anda. Dan pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.